di hadapan saya banyak makanan enak. Di saat saya makan, di hadapan saya begitu banyak makanan lezat. Sementara ada cerita manusia termulia, manusia terbaik, yang tidak hanya menjadi kekasih manusia tapi juga kekasihnya Allah saat itu kelaparan. Yang kemudian tersirat di benak saya apa waktu itu? Ya Allah, ya Rabb, satu saat ketika Engkau takdirkan aku menjadi orang, jangan sampai ya Allah mataku melihat orang kelaparan ya Allah. Satu saat ya Allah, jangan pernah Engkau izinkan mata ini ya Allah melihat tetangga saya gak bisa makan ya Allah. Sekalipun Nabi Muhammad seorang presiden, seorang khalifah terbesar sepanjang sejarah, yang dikatakan sebagai Sayyidil Awalina wal Akhirin, sebagai pemimpin, sebagai sang pembela, satu-satunya yang punya hak prerogatif memberikan syafaat dan pertolongan kepada umatnya, tidak pernah menampakkan rasa susahnya, tidak pernah menampakkan kelaparannya, tidak pernah menampakkan kesedihannya. Karena akhlaknya Nabi, kalau beliau bergembira, beliau selalu memberikan kabar gembira. Sementara kalau beliau susah, beliau selalu menyembunyikannya. Maka nyuwun saya, di saat saya kuliah, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum, seperti yang saya ceritakan, saya selalu berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah, hari ini saya nggak bisa makan ya Allah, tapi satu saat saya harus bisa memberi makan orang ya Allah. Hari ini saya nggak bisa minum ya Allah, karena saya nggak punya uang untuk beli minum ya Allah, tapi satu saat saya harus bisa memberikan minum air kepada orang ya Allah. Di saat saya mau tidur, saya berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah ya Rabb, hari ini saya nggak bisa tidur dengan nyaman karena saya nggak punya ranjang ya Allah, saya nggak punya tempat tidur ya Allah, tapi satu saat saya harus bisa memberikan tidur nyaman untuk orang lain ya Allah. Kenapa Bapak Ibu? Saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau nggak pernah mau merepotkan. Sementara kita yang bukan siapa-siapa, yang bukan kekasihnya Allah, yang bukan khalifah, yang bukan presiden, yang bukan nabi, hanya kelasnya wali murid, kadang-kadang gengsi kita di atasnya nabi. Selalu saja kita menjual kesusahan, selalu saja kita menjual kemiskinan, selalu saja kita menjual sesuatu yang membuat orang lain iba kepada kita. Sementara Nabi gak pernah mau orang lain iba kepadanya. Maka Bapak Ibu, akhlak kita terlalu jauh dari Nabi. Setia itu malu kadang-kadang jadi ustadz, demi Allah saya malu. Makanya kenapa kalau ada orang datang ke pondok, kadang-kadang undang sama anak-anak, saya bilang, "Mbok cari ustadz lain saja." Mungkin selama ini jenengan taunya Miftah itu selalu seneng, selalu gembira, bisa membuat jenengan tersenyum bahagia. Setiap saya masuk mobil, jenengan bar nyalami saya, ketemu jenengan, saya mesti nangis Bapak Ibu. Saya pulang, setiap kali pengajian saya nangis, ya Allah. Ini jangan-jangan istidrat. Di mana istidratnya? Miftah nggak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Saya bilang sama anak-anak tim, kalau ada jamaah datang, sebisa mungkin diarahkan cari ustadz yang lain. Karena kadang-kadang ketika membaca sirah nabawiyah saya malu. Kita malu. Terlalu jauh akhlak kita dengan Nabi. Terlalu gampang hidup kita. Sementara ketika Allah memberikan ujian, gak ada sabar-sabarnya Bu. Nabi saja punya masalah, dapat solusi, kena masalah lagi. Masalah satu selesai, muncul masalah baru. Yang kita bukan Nabi, kita bukan ulama, kita bukan wali. Ketika kita mendapat masalah, seolah-olah kita menjadi orang yang sangat celaka di dunia. Maka kemudian saya bilang,
Satu-satunya yang membuat kita bangga hari ini cuma satu, terlahir sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga satu saat ketika Nabi sedang berkhutbah di hadapan para jamaah, di hadapan para sahabat, beliau berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang surga dan neraka, prahara hari kiamat. Ada orang Badui yang kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Nabi, dari tadi Anda itu berbicara kiamat. Tolong beritahukan kepada kami, wahai Nabi, kapan kiamat itu datang? Mendengar pertanyaan orang Yahudi ini, mendengar perkataan orang Badui ini, Nabi melanjutkan khutbahnya. Beliau mendengar tapi tidak menjawab. Si Badui kembali berteriak, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Nabi, beritahukan kepada kami kapan kiamat itu datang. Nabi kembali tidak menjawab. Beliau melanjutkan khutbahnya sampai ketika kalinya sang Badui ini berteriak, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kanjeng Nabi, dari tadi Anda bercerita tentang kiamat. Kapan kiamat itu datang, wahai Nabi? Kemudian apa? Setelah ketika kalinya Nabi baru menjawab pertanyaan Badui, "Wahai engkau saudaraku, kamu bertanya kapan kiamat itu datang?" "Iya wahai Nabi." Apa jawaban Nabi Muhammad, Bapak Ibu? "Ma'adatta laha." Kamu tanya tentang kiamat. Pertanyaan saya, apa persiapan kamu ketika kiamat itu datang? Orang Badui ini kemudian menjawab, "Fawallah, demi Allah, ma'adatu laha kabira salatin wala sadaqatin." Demi Allah wahai Nabi, persiapanku menghadapi kiamat, saya tidak punya sholat yang banyak, saya tidak punya sedekah yang banyak, saya tidak punya tahajud yang banyak, saya tidak punya baca Quran yang banyak, saya tidak ikut pengajian yang banyak. "Walakinni uhibbuka ya Rasulullah." Tetapi aku sungguh mencintaimu wahai Nabi Allah. Sungguh aku mencintaimu wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah saat itu, Bapak Ibu? Dengan penuh kasih sayang, dengan tatapan penuh cinta, Nabi mengatakan apa? Seseorang itu besok di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Almar'u ma'aman tahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Demi Allah, sholat kita nggak cukup untuk dapat surga, Pak Bu. Sedekah kita nggak pantas untuk dapat surga. Tahajud kita kurang untuk dapat surga. Puasa kita kurang untuk dapat surga. Tetapi ternyata ada solusi dari Nabi. Seseorang itu besok di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau malam hari ini kita hadir, saya minta satu, niatkan hatimu, kehadiranmu hari ini semata-mata karena mencintai Nabimu. Niatkan hari ini, kedatanganmu ke tempat ini, dari manapun jenengan berasal, sejauh apapun, sedekat apapun, saya hanya minta satu hal, jangan salah niat. Niatnya cuma satu, semata-mata karena kita mencintai Nabi Allah, semata-mata kita mencintai Rasulullah. Karena itu merupakan jaminan kita besok berada di surga bersama Rasulullah. Lati delok saka salate awake dhewe niki naudzubillah min dzalik. Subuh ketiduran, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib masih di jalan, isya kecapean. Begitu bangun kita berdoa sama Allah, "Ya Allah, mudahkanlah urusan." Apa yang membuat Allah memudahkan urusan kita? Amal kita nggak pantas. Maka saya sengaja sama bunda, besok kita bikin maulid. Supaya apa? Al-Quran mengatakan besok di hari kiamat itu orang masuk surga bersama-sama. Gak ada yang sendiri-sendiri, Bu. Jadi kalau malam hari ini kita bersama-sama berada di bendera malam Ahad Pahing,
Kita semuanya datang karena cinta dengan Rasulullah, baik yang di depan maupun yang di belakang. Semuanya insya Allah besok kita akan masuk surga bersama Rasulullah bersama-sama. Syaratnya adalah jangan salah niat. Maka malam hari sebelum dilanjutkan, mari kita membaca niat menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al-maulida mislama nawa bihi aslafuna as-salihun wa biniyati ta'zimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina as-salihin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh niki niate maulid Kanjeng Nabi niku sifat pertama adalah mubashir, gawe seneng. Wow, kula rada nangis mergo men kelingan awake dhewe niki mboten sinten-sinten. Kula nangis terus jenengan malah bingung. Supaya hati kula bisa rada seneng.